Jadi ban jenengan itu ditahan sama sosok anak kecil. Itu kelihatan jelas. Jelas Mas. Sampai sekarang itu saya ada apa itu namanya? Sosok hitam bertubuh besar Mas. Itu menghalang sepeda motor saya. Aku tak ganggu kowe, iki aja ganggu aku. Aku mikirne arep lewat, arep bali. Tulung aja ganggu aku. Oke, teman-teman, kembali lagi di segmen Nina Bobo. Kali ini Nina Bobo sudah ditemani oleh narasumber yang nantinya akan bercerita tentang pengalamannya ketika ingin menonton sebuah pagelaran kesenian di salah satu daerah, namun tiba-tiba perjalanannya harus berhenti karena kendaraannya mengalami satu hal yang di luar nalar. Kira-kira seperti apa ceritanya? Mari kita sambut narasumber kita, Mas Indu. Ya, bagaimana kabar? Baik. Ya, sehat ya. Sehat. Oke, Mas Indu ini nanti yang akan bercerita tentang pengalamannya. Namun sebelum bercerita, untuk kalian yang punya cerita mistis juga, punya pengalaman horor dan ingin berbagi ceritanya, bisa langsung kirim di email atau di IG, mendm IG kita. Nanti kita akan proses dan kita share pengalaman kalian. Dan jangan lupa tutup pintumu, matikan lampumu. Kita akan berpetualang dalam kegelapan. Oke, teman-teman, kali ini kita akan berpetualang dalam kegelapan bersama Mas Sindu. Mas Sindu, Ya Mas. kejadian yang akan jenengan ceritakan atau yang akan Mas Sindu ceritakan itu kejadian di tahun berapa itu? Kurang lebih itu 1 tahun yang lalu Mas. 1 tahun yang lalu Ya. Berarti baru ya? Baru. Perdana Perdana. Anda mengalami kejadian mistis Ya. yang mungkin sangat membekas buat Ya. jenengan. Ya. Oh iya. Mungkin boleh diceritakan kepada teman-teman seperti apa ceritanya, monggo. Awal cerita itu saya itu melihat poster di dekat dengan alun-alun Kendal. Di poster itu ada informasi bahwa ada pagelaran ketoprak tobong. Pagelaran kesenian ya, ketoprak tobong. Lah itu saya mengasih tahu teman saya, ayo ndelok ketoprak mumpung dino prai ngeten. Ya mumpung hari libur jadi diisi untuk menonton kesenian Mas. Ya. Nah, saya kan rumahnya Kaliwungu, daerah Pantura. Ya, Nah, teman saya itu rumahnya Semarang. Di daerah Semarang. Daerah Semarang. Nah, itu kabar-kabar teman saya itu 3 orang mau ketemuan di daerah Boja. Daerah Boja Kendal. Soalnya itu dari Semarang ke Bojan itu pun cerak kan, pun rada cedak. Udah dekat ya? Dekat ya, sudah dekat. Nah, saya kan dari Kaliwungu sendiri itu Mas. Saya dari rumah itu kurang lebih itu 2:30. 2:30 saya budal ke Boja untuk ketemu sama teman-teman saya. Saya sudah sampai di Boja. Saya kan nunggu teman-teman saya belum datang. Iya. Belum datang. Saya itu mau beli rokok Mas. Mau beli rokok, mau ngisi bensin. Soalnya saya melihat speedometer saya sudah sudah jarumnya ke merah. Itu bagian yang jarum bensinnya ya, itu. Sudah merah. Nah, terus saya putuskan untuk membeli bensin dan membeli rokok sambil menunggu teman saya yang dari Semarang itu. Iya. Nah, singkat cerita, saya beli bensin dan beli rokok itu saya lupa tidak membawa dompet. Loh, tapi itu
apa namanya? Sorry saya potong ya. Ya. Perjalanan yang udah jenengan tempuh ternyata jenengan lupa Iya, bawa saya dompet. lupa tidak membawa dompet. Nah, saya terpaksa pulang. Harus pulang lagi. Harus pulang lagi. Soalnya itu ada SIM, STNK dan dompet kan penting itu, Mas. Nah, jarak antara dari Boja ke rumah saya Kaliwungu itu kurang lebih 10 kilo. Lumayan. Lumayan. Iya, lumayan lah 10 kilo lah. Itu saya putuskan jane firasat hati ini serak penak, Mas. Di dalam hati itu sudah Iya. soalnya perjalanan itu melewati hutan karet-karet. Hutan, iya saya tahu di hutan lindung itu nggih. Ya, melewati hutan-hutan saya sudah firasat tidak enak hati saya. Kepiye guys kepepet. Nah, akhirnya saya napa itu pulang lagi guys. Nah, saya perjalanan pulang itu jam itu sudah menunjukkan kurang lebih 5:30, mau menjelang maghrib itu, Mas. Nah, sudah menjelang maghrib, kejadian yang tidak terduga. Nah, tidak terduga saya itu di tengah perjalanan dan Mas, saya itu pit sepeda motor saya itu tidak bisa berjalan. Tapi itu udah masuk ke dalam lokasi, Mas. Sampun, sudah sampai napa itu sudah masuk hutan. Nah, itu, Mas. Kejadian itu mulai saya sudah keringat dingin, sudah gembyos. Nah, sepeda itu saya gas, enggak mau jalan. Di hutan itu maksudnya ketika Anda pulang itu ketika memasuki kawasan hutan itu Anda sendiri apa ada pengendara lain? Wah, itu enggak ada, Mas. Itu lampu jalan enggak ada, cuma lampu penerangan sepeda motor saya saja itu. Jadi benar-benar gelap tengah hutan, perjalanan menjelang maghrib. Ya, terasa saya sudah enggak enak dan itu. Dan motor saya itu enggak bisa jalan. Sudah saya bayar, saya gas kenceng, nggak mau berjalan, nggak mau. Padahal itu posisi mesin sudah menyala, tapi gas itu nggak mau jalan. Nah, saya itu demi panik ya, Mas. Panik, saya tengok belakang. Tiba-tiba di belakang itu ada sosok anak kecil yang menggondeli. Niku napa? Jadi ban jenengan itu ditahan sama sosok anak kecil. Itu kelihatan jelas, Mas. Sampai sekarang itu saya itu masih terbayang-bayang itu ya, sama sosok kayak gitu. Nah, saya tengok belakang dulu, saya sekaget. Enak itu ada anak kecil itu. Nah, saya bertengok belakang, terus saya ke depan, tengok ke depan. Nah, ke depan itu ada sosok hitam bertubuh besar, Mas. Itu menghalang sepeda motor saya. Jadi posisi jenengan itu terjepit di antara dua sosok makhluk itu. Iya, di depan ada sosok orang besar, di belakang ada anak kecil. Nah, itu saya panik, Mas. Sudah panik, wah, caranya itu penyewel ya. Ning setang iki men. Nah, kula wong Jawa terus sak-isane kula nggih berdoa sak-isane kula. Nah, kula donga terus nek aku ki ora ganggu kowe, kowe aja ganggu aku. Aku ning kene arep lewat, arep bali. Tulung aja ganggu aku. Kula ngenten. Oh, sampean bicara seperti itu kepada saya bicara seperti lah. Ternyata saya gas terus saya matikan mesin, terus saya nyalakan lagi baru bisa jalan, Mas. Sosok itu tadi terus hilang sekejap itu hilang. Terus saya sampai rumah cerita sama bapak ibu tapi masih posisi panik itu. Posisi panik saya pasti perjalanan panik. Pulang itu sama membayangkan tadi yang sangat itu. Nah, saya pulang terus bercerita sama bapak ibu ngeten. Nah, pulang terus saya kembali ke Boja itu. Saya mencari teman dari tempat saya itu, dari desa saya. Jadi saya itu
yang tadinya 4 orang jadi 5 orang. Bawa teman. Bawa teman. Akhirnya membawa teman. Bawa teman. Karena harus lewat tempat itu lagi dan takut terjadi hal yang sama. Soalnya itu jalan utama ya, jalan apa itu? Yang menghubungkan ya. Iya. Jalan satu-satunya bisa lewat Semarang Mas, tapi harus muter jauh. Oh, jauh ya. Iya, muter jauh lah. Itu muter jalan lewat situ. Tapi akhirnya malah bertemu. Wah, itu dan saya sampai sekarang itu kadang anggar pulang latihan malam itu saya kepikiran sing merorno yang macam-macam ya. Ya. Karena kejadian itu ya. Nah setelah itu saya kan kembali lagi ke Kamboja. Terus teman-teman saya tadi kan saya tidak ngabari kalau saya pulang lagi. Nah itu saya ditanya, ini Jaris melaku OTW kok malah tekannya kayak aku gitu. Terus lo cerita kene iku wow perjalanan itu ya. Perjalanan saya itu tak cerita kene. Terus kancane kula niku rencang kula gedhe-gedhe lho. Kok iso kayak gitu lho. Nah, ngeten iki. Tapi setelah setelah jenengan mengalami hal itu, cerita ke orang tua jenengan, ada respon dari orang tua jenengan atau bagaimana? Ada Mas, ada respon orang tua saya tuh yo kowe iki nek lunga adoh apa lunga iki nek pomo krungu adzan maghrib lereno dhisik ngeten. Soale wong Jawa niku sanjange niku nek maghrib niku kathah banyak setan yang banyak yang tak kasat mata. Iya. Jadi teman-teman ini sekedar info. Benar Mas Indu. Jadi ada satu kalau menurut saya itu sebuah weling atau petuah dari orang-orang tua. Kalau anak-anak itu ketika maghrib, bahkan bukan anak-anak saja, mungkin bukan hanya di Jawa, ketika maghrib itu kita harus menutup pintu dan kita harus beristirahat dulu. Ya. Karena kalau kata orang tua dahulu banyak hal yang tak kasat mata itu yang berkeliaran ya Mas. Benar itu Mas. Ya. Saya sudah mengalami sendiri soalnya. Mengalami sendiri. Ya. Tapi bagaimana Mas rasanya setelah mengalami hal tersebut? Takut masih melewati tempat tersebut? Ya. Pastinya masih terbayang kejadian yang waktu lalu jadi saya kalau lewat situ kebayang yang dulu membuat saya takut di situ. Iya. Oke Mas Indu. Mungkin ada lagi yang akan kita sampaikan sebelum kita sampai di penghujung acara. Saya kira sudah cukup itu. Cukup. Oke. Begitu teman-teman cerita dari Mas Indu yang bisa kita ambil, yang bisa kita dengarkan bersama. Ternyata waktu maghrib itu, waktu menjelang peralihan dari siang ke malam itu, kita mengalami satu transisi waktu yang sangat signifikan dan sangat membuat kita untuk berhenti sejenak dengan segala aktivitas kita untuk menetralkan diri kita karena kita akan memasuki dimensi yang berbeda. Iya. Dimensi kegelapan. Setelah itu Mas Indu. Iya. Nah, betul. Karena di satu sisi juga waktu transisi perpindahan antara siang ke malam itu kan udaranya juga tidak begitu baik ya Mas ya, karena kita mengalami transisi dan ya ada benarnya petuah dari orang-orang tua terdahulu, kita lebih baik istirahat di rumah. Oke teman-teman, gak kerasa kita sudah di penghujung acara. Begitu cerita dari Mas Hindu, pengalamannya ketika Mas Hindu berada di satu hutan lindung yang dimana perjalanan tersebut harus terhenti karena dihentikan oleh sosok makhluk yang tak kasat mata ya Mas ya. Seolah tidak nyata, seolah tidak nalar, tapi ternyata itu ada. Semua kembali ke diri Anda masing-masing. Ya begitu Mas Indu ya. Benar. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video dari PNC. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang punya
pengalaman atau cerita mistis, cerita horor, bisa DM official kami di 00pm official dan mengirim email di deskripsi, link yang sudah ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk terus pantengin channel kita, tutup pintumu, matikan lampumu, dan kita akan berpetualang dalam kegelapan.